Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabar semua hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, aku guru berharap kita semua sehat ya, supaya kita tetap mulai pelajaran kita di siang ini, walaupun lewat daring. Bapak guru berharap supaya anak-anak semua tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran kita di saat ini. Ya, sebelum kita mulai, Bapak Guru minta tolong untuk Juan bisa berdoa untuk kita. Juan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan belajar mata pelajaran IPS ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya kami bisa menjalankan proses pembelajaran kami dengan lancar. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Juan yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini ya, sebentar Pak Guru screen dulu. Nah anak-anak, ini gambar apa? Anak-anak mati, ini gambar apa ini? Ada gambar sekolah. Ada gambar sekolah. Ada sekolah, rumah sakit, Taman. halaman. Oke, baik. Ya, ini merupakan bagian dari lembaga sosial ya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada bank, ada kantor polisi. Nah, ini merupakan lembaga-lembaga sosial. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan masuk pada tes awal atau pretest. Ini ada beberapa soal yang Pak Guru sudah buat. Ini soalnya, nanti soal ini dikerjakan dan nanti anak-anak sekalian mengirim kembali lewat grup WA ya. Ya, nanti kita mengerjakan soal ini, Bapak Guru kasih waktu kita 10 menit mulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, silakan kita anak-anak mengerjakan soal ini ya.
soal pretest ini yang anak-anak sudah kerjakan, silakan anak-anak nanti share ke Pak Guru ya. Kita hari ini tentang lembaga sosial. Dengan kompetensi dasar, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Iya anak-anak ya, bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang ketiga, menganalisis fungsi lembaga sosial. Ya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial secara tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis lembaga sosial secara tepat dan benar. Dan ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi lembaga sosial secara tepat dan benar. Di dalam pembelajaran ini ada teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan. Ini yang akan dipakai oleh Pak Guru ya untuk menilai anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut yang berikut. Dengan kriteria ketuntasan minimal itu mencapai nilai 70. Dengan yang tidak mencapai nilai ketuntasan minimal di bawah 70, maka kita akan mengadakan remedial. Oke anak-anak. Ini yang tadi gambar ini sudah kita lihat ya. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada bank, ada
pertokoan, ada kantor polisi ya. Nah, ini merupakan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial yang pertama ini kita lihat bahwa yang pertama adalah keluarga. Ya, anak-anak bisa dilihat gambar ini, anak-anak tahu? Bisa, Pak Guru. Nah, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nah, ini merupakan lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga merupakan sebuah bentuk lembaga yang dimana keluarga terdapat berbagai macam bentuk aturan di mana haruslah dilakukan pemenuhan oleh seluruh anggota keluarga. Yang berikut ini lembaga apa, Nana? Bisa dilihat? Ada yang menjawab ini? Pendidikan, Pak. Oke, lembaga pendidikan ya. Ini merupakan lembaga pendidikan. Itu merupakan sebuah bentuk dari lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan di sebuah daerah. Nah, ini lembaga pendidikan. Yang berikut kita akan lihat. Nah, ini apa, Nana? Yang ditampilkan Ini pada persidangan, Pak. persidangan. Kalau di persidangan ini dia termasuk dalam lembaga apa, Nana? Hukum, Pak. Ini merupakan lembaga hukum ya. Nah, lembaga hukum ini. Oke, Nana, yang pertama kita masuk dengan pengertian lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini merupakan pengertian daripada lembaga sosial. Nah, yang berikut, jenis-jenis lembaga sosial. Oke, ya kita bisa lihat di sini anak-anak ya, jenis-jenis lembaga sosial itu ya, bisa ada jenisnya, bisa itu pendidikan ya, ada lembaga sosial perbankan, ada juga kepolisian, dan yang lain-lain lagi anak-anak ya, bisa dilihat. Oke anak-anak, ini nanti Pak Guru akan share video dulu ya anak-anak ya. Nah, semua perhatikan videonya, dan setelah itu kita akan masuk berdiskusi ya. Bisa kelihatan ya? Bisa? Ya, Pak. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal dari pagi sampai sore hari, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Tahukah kamu apa tujuannya? Pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan, dan sebagainya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.
Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan. Sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain serta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi dari sistem barter menjadi menggunakan alat tukar berupa uang. Contoh yang lainnya aturan-aturan di sekolah, tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu, dan sebagainya. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Created using Powtoon. Oke anak-anak, itu video yang sudah diamati anak-anak ya. Nanti kita akan masuk pada diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang pertama saja anak-anak ya. Bapak Guru share dulu. Oke, bisa dilihat? Untuk materi diskusi bisa? Bisa, Pak. Oke, baik anak-anak. Ini kita lanjut diskusi. Ini materi diskusi kita. Nomor 1, soalnya menjelaskan pengertian lembaga sosial. Lalu yang berikut menguraikan jenis-jenis lembaga sosial. Lalu yang ketiga menganalisis fungsi dari lembaga sosial. Oke. Anak-anak sekalian, Bapak Guru memberikan waktu kepada kita 10 menit ya anak-anak ya, untuk bisa menjawab diskusi kita. Oke, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Oke, anak-anak sekalian, mulai dari sekarang ya. Ya, silakan berdiskusi.
bisa menjawab? Jelaskan pengertian lembaga sosial. Bisa, Pak. Oke, silakan. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Ada lagi? Siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Ada? Kelompok Tesa mungkin? Jenis lembaga sosial yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, itu baik sekali. Itu merupakan hasil diskusi daripada anak-anak yang sudah disampaikan ya anak-anak ya. Oke. Ini nanti anak-anak sekalian, nanti pada ada link lembar kerja ini. Nanti anak-anak kerjakan linknya ini, nanti setelah sudah dikerjakan baru nanti anak-anak share saja ya ke Pak Guru lewat WA. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita di saat ini anak-anak ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada dari anak sekalian? Yang pertama, pengertian lembaga sosial. Siapa yang bisa? Oke, baik. Kesimpulan yang pertama, lembaga sosial ini ya kita ambil sama-sama anak-anak ya, bahwa lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam bermasyarakat. Yang berikut, lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga ini merupakan sebuah lembaga di mana terdapat beragam bentuk aturan yang haruslah dilakukan pemenuhan oleh seluruh anggota keluarga. Yang berikut, lembaga agama. Ya, lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Yang berikut, ini lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi ini merupakan sebuah bentuk lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan ekonomi yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang berikut juga lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini merupakan sebuah bentuk dari lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan di sebuah daerah. Lalu yang berikut, lembaga politik. Nah, lembaga politik ini merupakan sebuah bentuk dari lembaga yang melakukan pengaturan segala macam bentuk dari kegiatan yang berhubungan dengan politik pada sebuah negara. Nah, ini ya, lembaga politik. Yang berikut, fungsi lembaga sosial atau peran lembaga sosial adalah satu, memberikan pedoman bagaimana harus bersikap dengan kelihatan anak-anak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut. Fungsi lembaga sosial ini atau peran lembaga sosial adalah memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. Yang berikut, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang berikut, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Nah, ini nanti evaluasi penilaian ini nanti Bapak Guru share di link ya, linknya Bapak Guru share nanti di grup WA, nanti
Setelah dikerjakan, nanti juga anak-anak share kembali hasil kerja anak-anak melalui link WA kepada Bapak Guru. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Iya anak-anak, Pak Guru perlu mengingatkan kita bahwa dengan kita membelajar lembaga-lembaga sosial ini, kita bisa dapat tahu manfaat lembaga-lembaga sosial ini di dalam masyarakat. Baik itu aturan-aturan yang ada di masyarakat, aturan-aturan yang ada di keluarga maupun yang ada di sekolah. Ya ini ya, anak-anak ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini anak-anak. Lalu Pak Guru mengingatkan anak-anak sekalian supaya dalam kondisi di mana COVID-19 ini, anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker waktu keluar, dan tetap mencuci tangan anak-anak. Oke anak-anak, nanti kita akan bertemu pada materi yang berikut anak-anak. Oke anak-anak semua, selamat siang anak-anak sekalian. Siang Pak Guru. Siang, Pak Guru.